Artinya pernyataan cinta, misalkan ungkapan cinta ya dari seseorang, itu nggak mesti harus cowok ke cewek, enggak, ya kan? Iya, bener kan? Bener. Cewek bisa mau Mereka mau cinta sama siapapun boleh. Boleh, gitu. boleh. Kalian udah dapet coklat belum? Ya belum. Enggak tuh. Tapi menurut kalian ya, kalau misalnya Valentine tuh nggak melulu coklat nggak sih? Enggak lah. Sekarang harus. ceritain pengalaman kalian pernah ngasih apa pas Valentine? Oh wow. Belum pernah Udah. ngasih dan belum pernah dapat, Bu. Oh iya? Serius ini? Iya, serius. Iya bener. Serius. Selamat datang di podcast Tribun Jatim Network dan Harian Surya. Cakap sana, Cakap sini. yeay, balik lagi nih di podcast kita hari ini. Ya, ini udah kelihatan nih ya di belakang Background. kita ini kan, background kita tuh. Cantik banget. Cantik banget, pasti udah Pinky tahu. Made by. Ah iya, sebut. Made by. Made by siapa sih? Siapa sih? Aduh. Siapa sih? Elizabeth. Oke, hari ini kita ada Akira, ada Cindy, ada Andra, dan ada Ika. Ya, kita hari ini mau ngomongin apa? Tentu aja udah tahu dong. Apa itu? Ya nggak Hari. tahu. Kenapa sih kalau aku yang buka gini krik-krik? Hari menyayangi diri sendiri. Ya, spesial Valentine Edition. Yes. Jadi hari ini kita mau ngomongin soal love. Ya. Di hari penuh kasih sayang. Yeah. Copyright. Stop. Sorry. Tapi mungkin love yang kita omongin kali ini tuh akan tanda kutip berbeda mungkin ya dari yang ketika kita dengar kata Valentine itu yang langsung muncul itu adalah kasih sayang dengan partner biasanya. Betul. Entah itu suami, Betul. pacar gitu-gitu kan. Tapi for this episode itu kita akan ngomongin kasih sayang yang paling utama dulu sebelum kita dapat partner ataupun pacar ataupun pasangan adalah kasih sayang dengan Diri sendiri. Dimana tidak semuanya bisa ya melakukan dengan baik. benar. Kalau misalnya mungkin podcast lain tuh ngomonginnya Valentine Ya. bersama pasangan, bersama pacar, kita mencintai diri sendiri. Betul, Iya. itu harus diasah terus memang. Iya. Karena yang bikin Apa tuh Kir? enggak, karena kan yang bikin idenya jomblo. Ya, ini dia mastermind. Akhirnya adalah mastermind behind this concept today. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi ngomongin, oke kita langsung aja ya. Kalau ngomongin hubungan dengan diri sendiri tuh, aku tuh pengen tahu ya dari kalian masing-masing nih, sejauh apa, sedekat apa, seromantis apa sih udah sama diri sendiri tuh? Cindy, Aku masih belajar banyak sih sebenarnya ya. Nggak bisa gini, kalau misalkan aku pernah pribadi ya, ini kan pengalaman pribadi ya, berarti kan aku pernah merasa bahwa aku pernah ada di titik yang jatuh sekali, jatuh banget, kemudian ada di titik yang happy juga gitu. Jadi di situ kan aku ngasih tahu diriku sendiri bahwa oke, kamu harus behave seperti ini ketika kamu jatuh, kamu harus behave seperti ini ketika kamu happy. Yang mana akhirnya yang aku pelajarin adalah salah satu cara untuk aku menyayangi diri sendiri adalah dengan tidak begitu mempedulikan apa yang ada di luar. Yang aku maksud adalah gini, yang bisa aku kontrol ya itu aja yang aku kontrol gitu. Ketika aku lagi sad, ketika aku lagi di bawah, yang aku bisa kontrol itu apa sih? Ya udah, ibarat kamu mau sedih, oke silakan sedih. Jadi harus divalidasi dulu. Serius ya? iya, kok jadi serius ya? Gak benar. Tapi bener loh itu Sin. Maksudnya artinya Cindy udah mulai memahami apa yang dimau oleh diri sendiri. Itu kan Betul. penting banget ya nggak? Iya, Kamu mau nangis, silakan nangis aja Iya. gitu. Kalau udah selesai, oke, udah sekarang apa? Lapar, makan. Ayo makan gitu. Nggak yang apa namanya in loop gitu loh jatuhnya. Jadinya kalau in loop adalah sedih banget terus yang bikin kita sedih atau enggak itu dari orang lain. Itu yang berusaha aku ilangin sih. Karena in the end of the day yang bisa kontrol kita itu adalah kita sendiri gitu. Jadinya nanti kita happy, kita sad, kita angry, marah dan lain-lain, itu tuh sebenarnya baliknya ke kita, bukan lagi berpengaruh sama orang lain. Ibarat ya kan, gebetan mungkin ya. Ada gebetan atau ada
masalah konflik sama orang lain gitu kan. Kan kita nggak bisa kontrol tuh orang lain. Iya benar. Misalkan dia berperilaku tanda kutip jahat atau nggak enak ke kita, jadinya kita jadi marah, jadi sedih gitu loh. Tapi kan kayak, nah itu kan di luar kontrol kita, nggak bisa loh kita kontrol orang lain juga kan gitu. Sehingga itu yang terus aku kasih reminder, oke, itu di luar kontrol. Ya udah sekarang kamu supaya nggak sedih kamu ngapain? Nonton film, kamu mau ngapain? Jalan-jalan sendiri, oke silahkan gitu. Gitu sih. Iya, Sampai akhirnya membaik sendiri. insight yang bagus ini. Karena memang kayak misal dari Cindy tadi mengenal diri sendiri sama enggak terlalu gubris ya sama orang lain, tapi ada yang penting lagi kayak percaya diri aja gitu. Betul. betul. Iya. Karena kalau Itu udah kunci utama juga. karena kalau misal kita udah percaya diri, otomatis kita bisa seperti Cindy gitu. Maksudnya berpikir kalau kita udah benar atau mungkin benar bukan berarti membenarkan ya, tapi kayak kita aku udah percaya diri apa yang aku lakuin, Yang terbaik lah. apa yang aku lakuin, apa yang aku jalanin gitu, dan apa yang aku omongin itu udah bener gitu. Jadi nanti orang mau bilang apa, A dan B itu udah sekian lah, itu nomor sekian. Itu masuk ke dalam banyak hal ya, kayak misal omongan orang tentang kapan nih merit, kapan Iya nih benar. kapan nih itu, terus atau mungkin dari fisik kok makin kayak gini, kok Iya. makin kayak gitu, atau mungkin ya itu banyak hal lah. Tapi kalau kita udah bisa percaya diri, terus kita bersyukur juga sama yang sekarang udah tahap ini kita memasuki, udah banyak banget ya dilalui. Misal nih umur 28, otomatis 28 tahun itu kita udah melakukan banyak hal yang ternyata kita bisa loh ada di tahap ini. Bener, Mungkin iya. ketika SMP kan life crisisnya orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin dari SMP dia udah dibanding-bandingin untuk bisa masuk SMA, atau mungkin SMA dia udah dibanding-bandingin untuk lanjut kerja atau mungkin kuliah dan sebagainya seterusnya. Itu kan pasti ada tahapannya dan ternyata kita bisa. Jadi Betul. mengetahui diri sendiri itu ada banyak hal gitu caranya. Iya benar. Benar, dan ya itu tadi kalau misalnya kita tahu diri sendiri, kita juga tahu kualitas kita gitu loh jadinya. Betul. Gitu. Itu berdampak. Aku pernah baca ya, ketika kita tuh tahu diri kita, kalau misalnya kita nih kayak tadi ya kata Ika percaya diri, terus kayak kata Cindy udah tahu memahami diri sendiri. Ntar tuh kita keluar, maksudnya kita bertemu dengan orang itu akan keluar gitu loh aura kita. Iya, Aku pernah benar. baca. Jadi orang itu juga ngelihat kita happy, bawaannya happy, kita punya banyak temen. Jadi ketika kita mencintai diri sendiri tuh justru banyak hal positif yang bisa kita dapat gitu. Karena auranya ya. Iya, udah auranya tuh muncul. keluar gitu. Benar-benar. Gitu. Kalau Akira sejauh apa nih? Akira diem aja nih dari tadi. Aku bingung. Bayangin aku yang bikin ini tapi aku bingung jawabannya apa. Tapi kalau misal ngomongin soal hubunganku dengan diriku sendiri tuh seromantis apa, mungkin aku ngedate sama diriku sendiri. Maksudnya kayak me time, ya, apa iya. nonton sendiri, jalan sendiri, ke mall sendiri, Itu jajan perlu banget sih ya. sendiri, Iya. kayak gitu. Ataupun nggak ngapa-ngapain di rumah aja, nggak Betul. mau kontak siapa-siapa, kan itu juga bagian dari me time dan hubunganku dengan diriku sendiri. Itu sih Iya, bener. kalau hubungan romantisnya Iya. ya. Me time tuh kalau kalian, aku nih penasaran ya kalau me time ya. Coba dong dari kalian me time ngapain aja gitu yang selama ini dilakukan. Oh, Cindy apa? Yang paling berkesan. Yang paling mungkin. berkesan mungkin, Cindy apa nih? Apa ya? Aduh. Atau yang sering dilakukan gitu misalkan. Yang sering biasanya kan rumahku cukup jauh ya dari kantor ya. Yang mana lah sekitar 1 jam gitu dari kantor ke rumah gitu. Nah itu tuh di jalan itu udah cukup me time tuh 1 jam. Diri sendiri dan pikiran. Nah, tapi biasanya di jalan itu kayak aku misalkan ada kafe atau apa. Biasanya sih memang kafe sih yang selewatan aja, aku nggak dengan sengaja aku nyari kafe gitu nggak. Yang selewatan aja di sana, ya udah di sana mau apa, misalnya aku bawa buku, aku baca buku, kalau pengen nonton film aku nonton film, and that's all. Nggak ada kayak pengen ngubungin siapa, nggak, memang lagi pengen sendiri aja. Karena nanti ketika di rumah peran kita itu akan berbeda lagi. Peran kita ketika di rumah, aku belum berkeluarga kan, jadi peranku di rumah adalah peran sebagai anak. Kak Nurika perannya nanti di rumah adalah peran sebagai istri. Nah di situ me time adalah peran kita sebagai diri kita sendiri gitu. Setuju. Itu yang cukup sering dilupakan mungkin ya. Iya, setuju, benar. Itu mungkin nggak banyak orang yang inget ya malah ya. Bayangin kalau misalnya, sorry aku singgung orang-orang yang tinggalnya tuh di kota-kota metropolitan ya. Mereka bahkan tidak tahu loh cara me time mungkin ya. Kalau kita bayangkan ya, aku membayangkan katakanlah aja di Jakarta gitu. Mau me time gimana coba kalau nggak kita kembali ke apartemen, kemudian ya udah happy sendiri aja, misalkan dengerin lagu atau mungkin baca buku gitu.
kalau di tempat kayak kita, khususnya kayak Cindy gitu misalkan, dia kan masih bisa ngelihat jalan nih, terus ngelihat kayak Maksudnya pabrik, sawah. tergantung daerah ya, gitu ya. tergantung daerah sawah ya ada juga. Itu gak romantis ya. Romantis loh itu. Soalnya tadi rada jeklek ya, baru ngomong apartemen. Emang sih, enggak. Iya bener. Kalau Ika ngapain? Ika me time-nya? Karena mungkin aku sama Cindy atau sama Akira beda. Karena aku anak rantau ya, jadi mungkin me time-ku nggak yang gimana-gimana, tapi pulang ke rumah gitu loh. Ini pengalaman yang berbeda ini ya berarti ya. Kayak misal kerja capek, terus berbulan-bulan jarang pulang, itu ketika pulang ke rumah dan sendirian, artinya nggak ngajak temen, nggak ngajak suami, itu tuh udah bisa me time sama keluarga, itu sih. Kalau aku, tapi ya sejauh itu sejauh itu masih sama keluarga. Kalau enggak, waktu terakhir itu pas gagal mau nikah, itu ke Bandung sendirian. Itu traveling me time sendiri banget. Maksudnya Itu kita butuh episode lain sih Kak. enggak cuma cerita aja. Karena Boleh kita nanti ceritain. Karena udah ke trigger ya. karena kita bisa ini loh, maksudnya ketika kita bisa berani sendirian kemana-mana, maksudnya entah itu dari mall ke mall atau mungkin nonton di bioskop sendirian dan sebagainya, coba keluar kota sendirian itu juga ternyata oh aku ngerti loh diriku sendiri itu seperti apa, maunya seperti apa, terus kenal butuh nggak butuh sama orang itu kita yang nanganin sendiri gitu sih, lebih seperti itu. Iya sih. Ini tadi nanya terus kalau Andra gimana? Oh iya. Iya benar. aku me time-nya aku tuh suka anyway, aku tuh suka jalan sendiri loh ke mall, nonton bioskop sendiri. Semua aku lakukan sendiri gitu. Tapi lebih sering kayak apa ya? Ngupgrade diri gitu. Misalkan kayak ke salon atau mungkin kayak misalkan paling enggak tuh bukan spa rambut ya, kayak misalkan cuman hair mask gitu, terus habis dari situ jajan apa gitu aja, sesimpel itu. Iya ya. Karena gini, kalau aku tadi sempat kepikiran, Ika kan ngomong anak rantau ya, aku tuh termasuk anak rantau juga. Jadi ketika kita pulang ke rumah itu memang ada rasa yang berbeda. Jadi saat pulang ke rumah dengan yang tadi kan versi Cindy itu kan dia pulang ke rumah ketemu sama orang tua, jadi itu agak berbeda gitu. Ternyata memang benar itu tak rasain juga ketika kita jadi anak rantau. Mungkin Cindy nanti suatu saat ya akan menjadi anak rantau, ketika pulang tuh akan terasa beda juga. Soalnya memang rencana aku mau rantau kan. Kemana? Ke Waru. Ke Sumawe. Gak apa-apa. Nggak Di rumput aku. Sukodono ke Waru itu juga cukup Iya rantau lumayan. Cuma Iya cukup itu merantau. durasinya tuh kayak Iya. harus menghabiskan beberapa lagu. album. Podcast habis berapa? Podcast. Satu episode. Iya, satu episode Satu itu yang episode. 40-50 menit ya Allah. Akira apa Akira? Apa ya, me time-ku akhir-akhir ini enggak banyak, tapi mungkin waktu libur tuh aku tidur. Kayaknya bagus juga. Recharge energi yang seminggu udah habis buat kerja, bersosialisasi, ngobrol sana sini, ketemu orang banyak. Jadi kok jadi pelan? Saya suaraku mana semangatnya Akira? Hey. Jadi Akira kalau waktu libur, aing mau. Jadi kalau libur mungkin sekarang tidur ya. Terus kalau dulu aku juga sempat ngelakuin apa yang dilakuin Andra, kayak jalan-jalan ke mall sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Tapi itu dulu waktu mungkin baru putus. Tuh kalau sekarang kan udah enggak ya, kayak Udah punya pacar. Udah enggak happy juga. Udah happy. Maksudnya sekarang tuh lebih menggantungkan diri. Nah itu yang aku kadang tuh kangen sama diriku sendiri, kayak mana sih Akira dulu yang suka jalan-jalan sendiri, mana sih Akira yang ya udahlah nggak apa-apa. Karena sejujurnya berbeda. Jadi maksudnya aku pribadi juga mengalami ya, misalkan nih ada yang nemenin ya, mau itu teman, mau itu gebetan, mau itu pacar ya. Yang hal-hal yang kita lakukan sendiri biasanya dan itu biasa aja, kemudian ada yang menemani. Dan ketika mereka tidak available untuk menemani kita, terus kita melakukan hal itu sendiri, itu Aneh. jadi berbeda. Iya, jadi beda banget. Benar. Mungkin itu yang kamu kangenin kan, Iya, yang kamu enjoy with heeh. yourself gitu loh. Iya Kayak bener, gitu sih. bener. Itu rasanya
mungkin karena gini loh, ketika kita sama orang lain kita itu juga ya manusiawi gitu ya. Kita tuh kalau misalnya dihadapkan dengan, kita kan makhluk sosial ya, dihadapkan dengan orang, itu tuh kita akan mengganti peran menurut aku. Betul. Secara tidak sadar tuh kita akan betul. mengganti peran Benar, pasti itu. Nah, ketika kita sendiri di kamar sendiri, udah kita bebas berekspresi. Itu versi apa. terjujur kita itu. Iya, benar. Sama aja. Mau jelek mau apa ya. Sama temanmu kan sama, peran kita sebagai teman juga, bukan sebagai kita, makanya. sebagai kita. Mungkin ada beberapa yang ngomong bahwa aku bisa jadi diriku sendiri ketika sama Orang. teman atau sama Iya. siapapun ya. Tapi aku pribadi agak sanksi karena Iya. tidak bisa dong kita 100% menjadi diri sendiri gitu Iya, loh. benar. Mungkin Menurutku ya. beberapa persennya, mungkin lebih dari 50% kalau sama temen, kalau sama orang lain. Iya, makanya Tapi jadi fase-fase itu tuh kayak yang maksudnya terus ada gitu loh. Kayak misal kalian mungkin sekarang belum masih single gitu. Tapi ketika nanti udah nikah, fase itu juga terjadi lagi gitu. pasti. Karena peran, maksudnya kembali lagi ke peran ya, karena perannya kan juga berbeda-beda. Bener. Kayak misal, teman-temanku bisa main nih, bisa nongkrong-nongkrong nih, aduh aku nggak bisa. Itu pun ketika nanti punya anak, pasti fasenya juga akan beda. Jadi kayak lika-likunya memang terus ada gitu loh. Kayak yang aku harus beradaptasi lagi. Kayak misal kita punya teman si A berkumpul dengan teman klub A lah misal, terus kita beda nih lagi lulus SMA gitu, terus kuliah temennya fase lain. Jadi peran kita kan menghadapi orang-orang itu juga beda-beda lagi. Tapi bukan berarti kan bukan berarti itu buruk ya. Maksudnya maksudnya adalah ya benar, peran itu pasti ada sampai kita di akhir hayat pun itu kita akan menjalani peran-peran itu gitu loh. Peran kita di sini adalah sebagai buruh ya kan. Buruh. Karyawan. Iya benar. Nah, itu kan juga peran juga gitu. Tapi maksudnya adalah gimana caranya kita memahami diri sendiri dan membuat itu adalah sesuatu hal yang kita enjoy juga gitu loh. Kita tidak bisa 100% jadi diri sendiri, betul. Ada pakem-pakemnya yang kalau sama ini harus paling nggak begini, yang tanpa kita sadar ataupun kita sadari pasti begitu kan. Cuma supaya lebih enjoy dengan company, dengan apa sih companyku ditemani dengan mereka itu seperti apa. Nah, itu yang harus dipelajari juga gitu. Iya, benar. Dan itu jadi pelajaran baru nggak sih? Kayak misal nih dari dari circle A terus ke circle B, terus kita menemukan diri kita yang berbeda. Itu sebenarnya itu kayak upgrade skill loh. Kayak misal kita menghadapi orang ini, kita menghadapi orang ini tuh kayak kita jadi diriku ini terus belajar. Iya, jelas. Dan itu menurut aku itu akan terjadi sepanjang hidup loh. Iya, bener. Sampai kita mati pun kita nanti udah jadi nenek-nenek, kita harus berperan juga loh di depan cucu kita ya kan. Makanya ya itu memang bagian dari hidup menurutku sih. Makanya penting banget nonton podcast ini. Supaya cinta diri sendiri. Siap. Sebelum kamu menerima cinta dan Salah, bukan sebelum kamu siap menerima orang lain. Sebelum kamu menyatakan cinta pada orang lain. Maksudnya kayak sebelum kamu mencintai orang lain tuh kan harus mencintai. Bukan menerima cinta ya, karena itu itu long journey. Akhirnya curcol loh dari tadi. Tapi nggak apa-apa loh menyatakan cinta sekarang kalau dari versi cewek duluan juga nggak masalah. nggak masalah, Kira. It's okay. Jadi ada di PHP-in terus, gas. Udah bilang tetap di PL. Karena menurut aku ya, kalau soal cinta tuh sebenarnya nggak ada gender tau. Kalau menurut aku ya, cinta tuh nggak mandang gender, siapapun tuh boleh mencintai gitu. Jadi artinya pernyataan cinta, misalkan ungkapan cinta ya dari seseorang, itu nggak mesti harus cowok ke cewek, enggak, ya kan? Iya, benar kan? Bener. Cewek bisa mau Mereka mau cinta sama siapapun boleh. Boleh, gitu. boleh. Iya sih, aku lebih sama memilih makhluk hidup lah ya. Iya jelas. Harus. sama Jongkok. Yang penting aja. jangan benda ya. Benda nggak mungkin kan? Mungkin ya cinta duit gak sih? Semua benda enggak kecuali duit. Tapi jadinya nanti ada satu quote yang bagus tuh dari filmnya Fight Club itu. Jangan sampai apa sih do not let don't let yourself owned by gitu deh. Ya, Masih googling aja ya. Masih ditungguin. Udah ditungguin loh. Ya, Tapi sebelum ini kan belum jam 12 malam nih. Kalian udah dapat coklat belum? Ya belum. Enggak tuh. Tapi menurut kalian ya kalau misalnya Valentine tuh nggak melulu coklat nggak sih? Enggak lah. Sekarang harus. ceritain pengalaman kalian pernah ngasih apa pas Valentine.
Oh wow. Belum pernah Iya. ngasih dan belum pernah dapat, Bu. Oh iya? Serius ini? Iya, serius. Bener-bener. Serius. Karena Nggak pernah menurut- ngasih dan nggak pernah karena dapet. setiap orang yang sama aku, maksudnya orang-orang yang sebelum sama aku, karena menganggap ya itu tadi nggak ada hari Valentine gitu loh. Maksudnya kayak yang semua kasih itu bisa disalurkan kapan aja gitu. Nggak ada yang kayak simbolis Iya khusus sih. gitu, belum pernah. Iya sih, dan Iya, Belum pernah, tapi bener-bener. semoga mendengar yang di rumah. kode. Halo Mas, iki lho Mbak Ika Kode. tukang coklat. Untuk suami Ika kode nih. Tentahannya ya pore. Mas duit belanja Mas. Kayaknya Andra nih yang pernah nih. Iya, iya, apa tuh? Aku sebenarnya nggak pernah juga sih. Nggak pernah, tapi dulu itu waktu masih SMA dan kita SMA kan masih yang bocah lah, Iya, masih enggak kayak anak-anak. Maksudnya tuh kayak anak-anak yang Cinta ya udah monyet. ikut tren gitu loh, ada Valentine ya udah ikut gitu. Pernah dikasih coklat gitu aja sih, bunga gitu. Harusnya uang ya. Iya. Benar-benar. Aku tuh kan seumur hidup gak pernah dapet bunga loh. Oh Terus iya? kemarin tadi ada yang lucu di Twitter. Gak lucu tapi yang gini. Gimana? Dipikir-pikir seumur hidup kayaknya nggak pernah dapat bunga. Jangan-jangan bunga pertama yang aku dapat nantinya adalah bunga makam gitu. Aduh. Langsung bilang Gelap ya. Ini ya, agak gelap. Ya. Guys. Agak Habis gelap. gini Wisuda pulang dapet kerja, tuh. pulang kerja kita ke Kayun beli bunga. Atau kira kita ada sudah Kan, warung ya. Orangnya godong nih gini. Tapi ada pengalaman lucu waktu aku SMP. Jadi teman-teman SMP ku tuh bikin bukan teman-teman OSIS. Mading gede banget lah intinya. Kita tuh kayak yang effort banget nempelin, ya namanya masih SMP ya, nempelin permen-permen yang ada tulisan di belakangnya. Oh iya. Oh, kan that's itu. permen. Iya. Jadi bentuk love gede banget gitu. Wow. Terus setelahnya itu kita nggak ngerti mau ditempelin kemana karena madingnya penuh, karena edisinya masih baru. Jadi ya udah sampai bulan berikutnya baru ditempel. baru ya ditempel. elah. Jadinya di bulan Maret ya. Nggak apa-apa. Bener-bener itu udah effort banget sama teman-teman. Itu sih yang aku ngerasa, oh aku pernah nih momen Valentine yang Nggak berkesan. terlupakan ya. Bener itu Iya, sih lebih oke. seperti itu. Oke, nah selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah apa sih yang kemudian kalian syukuri nih setelah kalian lebih intim dari diri sendiri? Maksudnya pencapaian apa sih yang kalian udah tahu gitu soal diri sendiri gitu, sejauh mana? Siapa Agak dulu nih? berpikir ya, agak Iya, berpikir aku juga agak berpikir ya. berpikir. Kenapa sih nggak Apa ya? disediain jawaban juga? Ini akhirnya gimana? Mungkin kalau sih? aku dulu ya, aku dulu aja Iya, nih. iya. Aku jadi tahu, aku itu ketika marah seperti apa, ketika aku bete itu seperti apa, dan aku tahu caranya treatment aku, Ah iya, benar. Itu mentreatment aku sehingga ketika misalkan aku di dalam kondisi yang sama, mungkin kayak sama kayak Cindy tadi ya, ketika di dalam kondisi yang sama, aku jadi bisa tahu untuk tidak mengulang ke lubang yang sama gitu loh. Artinya tuh nggak mengulang untuk melakukan hal yang mungkin dulu itu tidak mencintai diriku sendiri gitu loh. Oh iya. Jadi aku lebih tahu diriku dan lebih paham, oh iya aku nih kayak gini loh gitu. Iya. Itu sih yang menurut aku baru aku temukan ya sekitar usia 25 loh. Iya karena memang hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kita harus sadar dulu baru Iya. tahu oh ternyata pattern kita tuh seperti Iya, ini gitu. betul. Iya, benar. Yang baik ya udah diterusin, kalau enggak oh berarti kita harus stop nih, jangan sampai Iya, kayak gini, jangan iya. merugikan diri sendiri juga Dan gitu. kayaknya itu pemikiran itu tuh baru muncul ketika kita pernah yang down Iya, banget, jatuh banget, pernah betul, jatuh betul. banget, terus akhirnya ada Betul. pemikiran itu. Dan kalau di aku tuh aku lebih berani mengakui bahwa iya aku lagi sedih. Iya, Misal divalidasi ya. Kayak- Iya. Ya jangan sedih, enggak sih kamu demo dulu, aku tak sedih dulu. Kayak Betul. kasih aku waktu buat sedih dulu, kasih aku waktu buat marah dulu. Kayak apa ya, kalau dulu tuh kayak halah ya wes lah sedih. Maksudnya Enggak, aku nggak ojo- apa-apa Iya, aku gitu. nggak apa-apa, Iya. aku nggak apa-apa. Enggak, Karena aku itu kan nggak jatuhnya marah. jadi toxic positivity juga. Iya, betul. Bayangin positif tapi toxic gitu loh. Iya, Ah. betul. Betul. Padahal enggak gitu cara kerjanya. Kalau misal kamu pengen, kalau di aku ya, kalau misal kamu pengen kesedihanmu berhenti, ya udah kamu misal sekarang pengen sedih, ya udah sedih aja, sedih. Terus kalau besok masih ngerasa sedih, ya udah sedih aja sampai
kamu bener-bener capek, udah aku nggak pengen sedih, ya udah berarti fase sedihmu selesai. Benar, Kayak benar. gitu sih. Itu yang baru aku pelajarin sekarang dari diriku. Mungkin itu dari prakteknya aja ya Kak aku. Pernah ada di posisi yang kita kayak sakit hati banget, terus sampai nangis-nangis di jalan kayak gitu, karena memang itu penentuan untuk masa depan lah intinya. Terus ketika selesai aku udah nangis, udah pokoknya semua kesedihan itu udah aku luapin lah berhari-hari. Ketika aku bangun pagi, aku langsung berkaca terus bilang gini, enggak, aku harus bahagia. Sampai sekarang aku ngerasa aku nggak pernah sedih sesedih itu. Kayaknya itu afirmasi positif itu terus harus gitu, harus ada di otak kita, harus kita tanemin setiap kita bercermin, setiap kita mau ngapain aja tuh kayaknya yang harus, oh aku harus hari ini bahagia gitu, entah mau A B C problemnya nanti, yang penting aku bisa gitulah itu. Betul. Sepertinya itu sih kayak afirmasi aja sih. Dan itu treatment itu kalau aku jujur banget, aku baru mendapatkan itu di usia yaitu tadi 24-25. Luar biasa memang ya proses hidup kita. Kalau aku ada prosesnya iya dulu. betul. Aku sampai sekarang tuh selalu bersyukur karena itu. Oh iya, tapi memang itulah jalan hidup gitu ya, jalan hidup itulah ya kita gitu loh. Itu yang perlu diapresiasi kalau menurut aku. Kadang apa-apa yang gagal atau mungkin yang belum dikasih ke kita itu ternyata ada jalan lain loh yang baik. Itu Setuju. astaga. SMA mau lulus kuliah ternyata aku nggak bisa ngedapetin universitas yang dimau aja udah kayak yang sedih banget gitu. Tapi ternyata enggak, kok ada jalan lain kayak gitu sih, lebih seperti itu. Jadi kata-kata bahwa di balik setiap kesedihan itu ada hikmahnya, itu terdengar klise, tapi betul banget. Iya, betul banget. Kalau aku tuh ini sih, aduh sedih Rek. Oke, sebentar. Persiapkan. Aku ada menahan sih dari tadi. Mana tisu ya? Enggak ike lo. Jadi kayaknya aku itu merasa bahwa tiap kali aku sedih, aku tuh keep rasa sedih itu di aku. Nggak tahu kenapa. Bukan gini, ya mungkin tadi ya harus memvalidasi dulu bahwa oke, aku lagi sedih, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman nggak mentas gitu loh, tau gak sih? Jadi jadi Dinikmatin. tak trigger pakai lagu-lagu sedih, kemudian keluar sendiri, jalan sendiri, itu untuk kayak semua kesedihan itu tuh kalau bisa di saat itu aja diputer semua, meskipun itu nanti akan bertambah besar itu nggak masalah, tapi di saat itu gitu loh. Tapi dan juga tapi ketika di jalan pun itu nanti aku akan tetap dengar lagu sedih. Ketika aku sedih itu akan sedih aja. Ketika aku sendiri ya, ketika aku sendiri itu akan sedih aja. Tapi kalau udah ketemu lagi sama teman, ketemu lagi sama orang tua dan lain-lain, ketemu sama orang lain lah intinya, itu jadi enggak, jadi lupa lagi gitu. Tapi kalau ketika sendiri inget lagi, akhirnya distimulus lagi dengan lagu sedih lagi gitu terus. Makanya treatment orang beda-beda ya, memang kalau Cindy gitu. Kayak harus dikuras gitu loh. Iya. Aku kalau sedih itu justru malah kebalikannya Cindy loh. Jadi aku malah pengen biar nggak inget gitu loh. Nah tapi itu bahayanya yang aku treatment ya sekarang itu, yang aku tahu adalah diriku tuh jadi lebih, ketika aku pendam terus, ketika itu membludak suatu ketika itu parah gitu loh. Bom waktu. Parah sih. Nah itu yang aku sampai sekarang masih belajar untuk kayak kalau misalnya ada apa-apa pasti aku cerita dikit-dikit lah, meskipun aku nggak, karena aku nggak bisa yang model kayak Cindy harus gitu. Aku cenderung kayak mau lupa gitu loh. Nggak ada, aku nggak mau inget dulu, nggak nanti aja gitu. Tapi ternyata itu juga berdampak buruk gitu ternyata. Jadi ya treatment aku sekarang masih kayak, oh coba cerita ke teman-teman yang mungkin paham masalahku sedikit gitu. That's why itu apa ya, kayak aku tuh sekarang lebih, kalau misal aku harus milih, mungkin kalau dulu gak bisa aku antara pacar atau teman, mungkin aku akan pilih pacar, karena aku juga punya alasan kenapa harus pilih pacar, karena pacar itu yang akan selalu ada waktunya buat kita daripada teman. Kan kalau teman misal gini, ini ada ini temanku punya jalan ke sana, aku punya jalan ke sini lah. Kalau misal aku sama pacarku, kita punya jalan yang sama kayak gitu. Tapi kalau sekarang kalau harus milih pacar atau teman, aku lebih milih teman, karena aku percaya teman-teman yang aku pilih itu adalah teman-teman yang tidak menyakitiku. Jadi kalau misal ada, ya kamu jangan cerita ya sama teman-teman
itu aku nggak akan nurut sama itu, karena di mana lagi aku bisa mencurahkan kayak aku marah, aku sedih, aku cerita ini, aku cerita itu kalau nggak sama temanku. Iya. Gitu sih. Iya. Tapi kalau oke, ditinggal temen tuh kayak sedih ya. sedih banget. Sedih banget. Sedih juga ya. Meskipun kita mencintai diri sendiri tuh aku bilang tadi, kita tetap makhluk sosial, butuh gitu loh. Butuh partner juga gitu. Tapi aku ada sedikit ini sih. Jadi gini kan kita manusia yang punya banyak pikiran, yang kadang pikirannya A B C D E, yang kadang sebenarnya konfliknya itu A dan B mikirnya sampai Z gitu kan. Kita tuh sebenarnya adalah malu-malu seperti itu gitu. Sorry. Nah, jadi beberapa pokoknya belakangan ini tuh aku menerapkan bahwa gini, apa yang bikin aku happy gitu kan. Ibaratnya kita lagi deket sama orang ataupun pacar ataupun temen yang kasih komplimen ke kita. Dulu susah banget aku nerimanya. Komplimen dalam bentuk apapun ya, kayak ih kamu ngomong kayak gitu tuh beneran apa enggak? Misalnya, Cindy trust isu berarti. Aku mau ngomong seperti itu tapi enggak, aku tidak akan menjustice, aku takut. Aku nggak maksud menjustice. Ya tanya kan. Tanya. nggak tahu. Diagnosa saya sih. Nah tapi beberapa akhir-akhir ini tuh aku menerapkan bahwa ketika ada hal positif yang diucapkan oleh orang-orang itu, aku terima dengan baik dan aku mengamini itu, aku percayai itu gitu. Bukan lagi pikir emang dia beneran ngomong kayak gitu. Ih jangan-jangan bukan aku doang yang dia tahu kayak gitu. Itu tak ilangin, bodo amat gitu. Iya, itu bener. balik lagi itu di luar kontrol. Iya benar. Yang aku tahu dia bilang kamu cantik banget hari ini. Makasih gitu. Aku sudah berusaha loh untuk tampil cantik gitu. Makasih kamu notice dia gitu. Iya. Karena kan kita dulu yang notice bahwa kita sebenarnya tampilan kita, look kita hari ini tuh oke atau enggak, sebenarnya kan kita paham banget. Makanya kita beli baju, makanya kita make up dan lain-lain kan. Kita tampil tanda kutip sebaik mungkin ketika suasana hati sedang baik gitu kan. Nah, itu kemudian dinotis sama terutama untuk dari orang-orang yang begitu berpengaruh ya di hidup kita ya, mau itu sahabat, mau itu pacar dan lain-lain. Itu kan pasti wah banget sebenarnya, cuman sering kali kita tuh mikirnya jadinya jatuhnya ke negatif gitu loh. Kita belum sempat seneng nih sama komplimennya, tapi udah kayak makasih, jangan-jangan kamu ngomongnya gitu aku doang gitu. Kayak jangan saya gitu. Kamu terima dulu komplimennya, kamu rasain dulu senengnya, kamu rasain dulu positifnya. Masalah kayak dia mau ngomong begitu apa enggak, dia jujur atau enggak, dia sebenarnya kayak gitu cuman nyindir atau enggak, bodoh amat. Lebih ke gitu sih, itu yang harus berusaha banget loh, itu cukup lumayan susah sih sebenarnya. Betul, yang bisa kita kontrol kan pikiran kita. Jadi mau ya kita, Cindy, aku juga termasuk, mau mikirnya ya jadi kayak gitu aja. Jadi oh iya mereka memuji aku karena aku memang gitu ya udah gitu. Betul. Untuk urusan mereka berbohong atau tidak ya silahkan, terserah. Itu urusan dengan Tuhan sih menurut aku gitu. Mereka kan berarti bohong dong, itu nggak jujur gitu. Tapi yang aku tahu bahwa oke, aku terlihat cantik dan mereka notice itu dari aku. Terima kasih. Udah, that's Itu all. percaya atau enggak, aura kita yang positif akan keluar loh. Karena itu tadi kita udah dikasih afirmasi dari Iya. orang lain dan kita menerima itu, akhirnya percaya diri Percaya lagi. diri Iya, lagi. benar-benar itu benar, sih. Kuncinya lebih ke percaya diri sih. Alah. Kenapa akhirnya coba ada dibagikan gitu? Udah tadi. Lah, halat tadi. Ada Enggak, apa halah di tuh balik ada yang halat? lanjutannya. Ternyata pikiran aku sama Cindy tuh kadang sama. Maksudnya kalau nerima apapun tuh jangan-jangan enggak gua doang nih. Jangan-jangan ada maksud lain nih. Pengen apa sih? Tapi kan itu harus diubah banget Iya. itu jelek banget aku rasa. Ya, Jelek. itu tidak apa-apa tapi kadarnya dikurangi. Iya. Karena menurut aku itu tetap harus ada. Karena kan kita nggak tahu nih ya. Cancer as a intuitive human. Jadi And itu sensitive. sensitif. Jadi itu ini sangat menggocek pikiran saya. Iya, makanya. Tapi ya itu kadarnya dikurangin aja. Ini pembahasannya sudah zodiak, Kak. Bener. Ya jangan belanceng dulu ya. Besok kita akan bikin spesial. Iya, kita zodiak harusnya bikin zodiak. ya khusus zodiak. Tapi kalau gitu bikin loh. aku bingung karena banyak orang di lingkunganku tuh yang bilang
kamu nggak Gemini banget gitu. Terus gimana? Gemini. Enggak lah, Gemini lah. Orang dia plan-plan. Wah. I'm sorry for Enggak sih, Gemini. tapi I'm sorry. sorry. Kalau dibilang ya memang, maksudnya plan-plan tuh pasti ada. Pastilah menurutku. Tapi orang yang aku ceritain nggak ke plan-plananku, Gemini iya. aja loh yang plan itu. Aku punya temen tuh dulu Libra. Nah, aku mau Itu bilang plan iya. banget. padahal Mereka dia- berdua adalah makhluk yang dilahirkan dengan cairan yang sama, cairan plan-plannya tuh lebih banyak. Gitu. Kamu Circle ngomongin aku Gemini banyak yang mana Gemini sih? lagi. Gemini kamu lah. Gemini aku kayak aku Gemini banyak banget di mulai dunia ini, mana sumpah. hari ini. Nggak, kadang kita kan butuh pendapat orang lain gitu Iya, loh iya, sebenarnya. iya. Dan aku pendapat orang, maksudnya maksudnya pendapat. aku ketika minta pendapat ke orang itu nggak semua orang gitu. Berarti aku ada orang yang ketika spesial. enggak, kamu udah ngomongin aku plan-plan, aku nggak akan Iya. ngomongin kamu. Oh gitu. Kita nggak ikut-ikut ya sih. Enggak. Jadi gimana nih? Enggak, tapi aku setuju sama yang omongannya Akira tadi soal pertemanan ya. Mungkin kalau aku tuh tipenya yang lebih ke dulu nggak percaya temen. Sorry tuh sih, cuman maksudnya misal nih aku satu, meskipun aku deket banyak orang, tapi satu ketika aku percaya sama kamu, segala macam hal kecil, misal aku nginjek putung rokok aja, aku cerita ke dia gitu. Itu ketika satu orang, artinya aku nggak banyak menemukan kepercayaanku kepada orang-orang. Tapi semakin lambat laun temanku tuh tanya gini, kamu kenapa sih kalau jomblo nggak lama? Kenapa punya pacar juga lama gitu? Terus aku berpikir, ternyata tingkat kepercayaanku itu lebih tinggi kepada pasangan. Ketika aku jauh dengan orang tua, terus kemudian aku tidak akan bisa menceritakan keluh kesahku kepada mereka. Dengan teman pun aku merasa kalau itu ya itu tadi, aku nggak Nggak percaya begitu ya. banyak Iya. percaya dengan teman. Akhirnya kepercayaanku lebih banyak ke si pasangan. Seperti itu sih, lebih Iya. seperti itu. Memang ada sih yang kayak gitu. Ada tipikal-tipikal orang yang seperti benar, itu. Kembali lagi lah ke person. Nah, jadi intinya hari ini kita Valentine-nya merayakan untuk cinta kepada diri Diri kita sendiri. sendiri. Siapa yang cinta? Habis ini Nggak gitu langsung sih lagunya Kunto Aji menghabiskan waktu untuk Enggak tahu lagi. juga nggak tahu. lagi. Ya, ini aja lagunya Justin Bieber Love Yourself. oh Iya iya nggak boleh sih? lah, itu lebih mengglobal. Gimana Kir? Oke. Nah, oke. Jadi untuk penutup nih, ini yang bikin Akira sih sebenarnya. Tolong Akira aja yang bacakan ya. Penutupnya apa nih? Oh my god. Jadi untuk penutup pada episode spesial Valentine Edition hari ini, penutupnya adalah memberi dan mendapat cinta dari orang lain akan membahagiakan beberapa bagian dalam hatimu. Tapi untuk mengisi bagian lain bisa dimulai dengan mencintai diri sendiri. Betul banget. Oke, jadi kita sudahi dulu ya podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Yap. Love yourself. Dadah. Happy Valentine. Happy Valentine.